Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan soal PTS review PTS bulan September 2021 untuk nomor 16 ya. Kelanjutan dari soal PTS 1 sampai 15. Nomor 16. Batang pisang dikerap cukup dalam, kemudian batang pisang dirobohkan pelan-pelan. Caranya, salah satu pelepah daunnya ditarik sampai hampir roboh. Tandanya, pisang jangan sampai membentur tanah agar tidak rusak. Sebelum tandan dekat ke tanah, ujung tandan dipegang dengan tangan atau disangga dengan alat yang telah disediakan. Kutipan tersebut merupakan bagian dari A. Cara memanen buah pisang, B. Cara memanfaatkan buah pisang, C. Tanda-tanda buah pisang siap panen, D. Buah pisang sebagai bahan keripik pisang, E. Manfaat buah pisang selain sebagai buah meja. Kunci jawabannya adalah yang A. Cara memanen buah pisang. Nomor 17. Bacalah teks prosedur berikut. Daun cincau disiapkan di ember lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang A. Pemilihan bahan pembuatan cincau, B. Bahan-bahan pembuatan cincau, C. Salah satu langkah pembuatan cincau, D. Perlengkapan untuk pembuatan cincau, manfaat ekonomis pembuatan cincau. Jawabannya atau kunci jawabannya adalah C. Salah satu langkah pembuatan cincau. Soal nomor 18. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia sebelum digunakan. Komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam mengoperasikan komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur cara menghidupkan komputer dengan benar. Penggalan teks di atas termasuk salah satu struktur teks prosedur, yaitu A. Tujuan, B. Bahan, C. Langkah, D. Bahan dan alat, E. Simpulan. Kunci jawabannya adalah A, yaitu tujuan. Nomor 19, Ibu bacakan. Pilihlah mana yang termasuk kepada pernyataan umum dalam teks prosedur. A. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. B. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. C. 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu, batang sereh digeprek. D.
1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil, dan sereh. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Kunci jawabannya adalah A, yaitu setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan dan tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Itu jawaban nomor 19 bagian yang A. Kemudian 20 ya, lanjutkan. 1. Perendaman, 2. Pemilihan bahan, 3. Pengupasan, 4. Penggorengan, dan 5. Peranjangan pemotongan. Urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 5, 4, B. 2, 1, 3, 4, 5, C. 2, 3, 5, 1, 4, D. 5, 1, 2, 3, 4, E. 2, 3, 1, 4, 5. Kunci jawabannya adalah yang C, yaitu pemilihan bahan, pengupasan, perajangan atau pemotongan, perendaman, dan penggorengan. Nomor 21. Langkah-langkah membuat hiasan bordir pakaian. 1. Tentukan motif sebagai model. 2. Tentukan bagian pakaian yang akan dibordir. 3. Buatlah gambar model pada bagian pakaian yang akan dibordir. 4. Tentukan kombinasi warna benang bordir agar terlihat lebih indah. Kemudian yang kelima, bordirlah bagian tersebut setelah pakaian jadi. Perbaikan prosedur kerja yang tidak logis yang tepat adalah A. Jadikan pakaian terlebih dahulu agar rapi. B. Bordirlah bagian tersebut sebelum pakaian jadi. C. Kombinasi hiasan bordir siap dikerjakan. D. Model ditentukan setelah membuat pola pakaian. E. Penentuan kombinasi warna bersamaan saat membuat motif. Kunci jawaban adalah yang B. Bordirlah pakaian tersebut sebelum pakaian jadi. Nomor soal 22. Saring air kelapa menggunakan saringan halus. Ini untuk menghilangkan pecahan tempurung serat, sabut, atau kotoran lainnya. 2. Panaskan air kelapa tadi selama 30 menit. 3. Selama pemanasan berlangsung, masukkan bahan tambahan lainnya. 4. Sebelum pemanasan selesai, tambahkan asam cuka hingga mencapai pH tertentu. 5. Pemanasan harus berhenti jika sudah mencapai pH yang dimaksud. Urutan langkah-langkah yang benar pembuatan nata de coco dan air kelapa adalah A. Pendidihan, pewadahan, penyaringan, pendinginan, penutupan. B. Penyaringan, pendidihan, pewadahan, penutupan, pendinginan. C. Penutupan, penyaringan, pendidikan, pendinginan, pewadahan. D. Pewadahan, penutupan, penyaringan, pendidikan, pendinginan. E. Pendinginan, pewadahan, penyaringan, pendidikan, penutupan. Kunci jawabannya adalah yang B, yaitu penyaringan, pendidikan, pewadahan, penutupan, pendinginan. Itu jawaban dari nomor 22. 23. Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi dan
mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan kalian baca. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai membaca. Kuasailah pentas dan penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara menganggukkan kepala. Judul yang relevan dalam teks prosedur yang terdapat dalam wacana tersebut adalah A. Teknik membaca puisi secara kreatif, B. Teknik membaca puisi secara ekspresif, C. Teknik membaca puisi indah di atas pentas, D. Teknik membaca puisi di atas pentas, E. Teknik membaca puisi yang baik dan benar. Kunci jawabannya adalah yang B. Teknik membaca puisi secara ekspresif. Itu adalah jawaban nomor 23. Soal nomor 24. Struktur dari teks prosedur kompleks yaitu A. Tujuan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan, penegasan ulang. B. Abraksi, orientasi atau perkenalan, krisis, reaksi, koda. C. Tesis, argumentasi, penegasan ulang, pendapat. D. Pembukaan, isi penutup. E. Klasifikasi anggota, aspek yang dilaporkan. Kunci jawabannya adalah yang A ya, soal nomor 24 yaitu tujuan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan, penegasan ulang. 25. Cara menggunakan sabun cuci deterjen bubuk. 1. Larutkan 1 sendok takar deterjen bubuk ke dalam 10 liter air. 2. Rendam cucian dalam larutan deterjen selama 30 menit. 3. Kucek cucian seperlunya dalam larutan deterjen. 4. Bilaslah cucian sampai bersih. Maksud yang sesuai dengan petunjuk prosedur tersebut adalah A. Cucian direndam lebih dahulu dengan air 10 liter, lalu dibilas sampai bersih. B. Cucian yang telah direndam 30 menit diberi deterjen 1 sendok lalu dibilas. C. Deterjen yang sudah dilarutkan digunakan untuk merendam cucian selama 30 menit, dikucek seperlunya lalu dibilas sampai bersih. D. Cucian dikucek di tempat lain dengan air bersih lalu dimasukkan ke dalam larutan deterjen. E. Bilaslah cucian dengan air rendaman lalu dikucek sampai bersih. Kunci jawabannya adalah C nomor 25 yaitu deterjen yang sudah dilarutkan digunakan untuk merendam cucian selama 30 menit, dikucek seperlunya, lalu dibilas sampai bersih. 26. Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatanganinya serta minta informasi jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Di atas adalah salah satu tahap pembuatan buku paspor. Dalam tahapan tersebut terdapat kegiatan yang termasuk prosedur adalah A. Wawancara, membayar paspor, tanda tangan paspor. B. Bayar dan menandatangani buku paspor. C. Wawancara, tanda tangan paspor, mencari informasi jadwal pengambilan. D. Membayar paspor, tanda tangan paspor, minta informasi jadwal pengambilan paspor. E. Wawancara, bayar, dan tanda tangan paspor, memberi informasi jadwal pengambilan paspor. Untuk jawaban nomor 26 adalah kuncinya D. Membayar paspor, tanda tangan paspor, minta informasi jadwal pengambilan paspor. Selanjutnya soal nomor 27. Proses fermentasi telah dikenal orang sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Contoh prosesnya antara lain fermentasi untuk membuat bir. Seorang peneliti yaitu Louis Pasteur akhirnya menemukan bukti bahwa fermentasi itu sebenarnya dilakukan oleh mikroorganisme. Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi produksi bahan makanan dengan fermentasi dimasukkan dalam teknologi konvensional. Makna kata fermentasi dalam kutipan tersebut adalah A. Perubahan sebuah zat karena proses enzimatik. B. Munculnya zat organik lain karena adanya perubahan enzim. C.
Kemampuan mikroorganisme menghasilkan zat organik lain. D. Kemampuan mikroorganisme untuk mengubah suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. E. Perubahan enzimatik dan anaerob dari substansi organik oleh mikroorganisme guna menghasilkan zat lain yang lebih sederhana. Kunci jawabannya adalah yang E. Perubahan enzimatik dan anaerob dari substansi organik oleh mikroorganisme. Itulah soal dari nomor 27. Soal 28. Kalimat dalam teks prosedur kompleks berikut yang tidak mengandung partisipa atau orang yang berperan serta di dalamnya adalah A. Pengendara diharuskan memiliki SIM yang masih berlaku. B. Pembuat harus mencampurkan semua bahan dalam satu wadah. C. Pemohon diwajibkan membawa semua jenis dokumen asli ke kantor cabang. D. Bawalah semua berkas yang diminta oleh perusahaan tersebut. E. Para penjual semakin pintar memasarkan produk-produk baru. Kunci jawaban nomor 28 adalah D. Bawalah semua berkas yang diminta oleh perusahaan tersebut. Soal nomor 29. Di bawah ini yang bukan kalimat imperatif yaitu A. Kenali si petugas. B. Terima atau tolak tuduhan. C. Pastikan tuduhan pelanggaran. D. Pengendara memahami kesalahannya. E. Jangan serahkan kendaraan atau STNA begitu saja. Kunci jawabannya adalah yang D untuk nomor 29, yaitu pengendara memahami kesalahannya. 30. Rebuslah air bersih secukupnya sampai mendidih. Setelah itu, celupkan daun jeruk purut beberapa saat agar daun ini menjadi lunak. Lalu, angkatlah daun jeruk purut itu dan tiriskan. Tumbuk selembar daun pandan dan diberi air matang. Setelah itu, peraslah untuk diambil airnya. Kata-kata yang bermakna perintah adalah A. Rebuslah, celuplah, tumbuk, peraslah. B. Secukupnya beberapa menjadi mendidih. C. Rebuslah beberapa menjadi diberi. D. Tiriskan menjadi beberapa selembar. E. Selembar pandan, peraslah beberapa. Kunci jawaban nomor 30 adalah A, yaitu rebuslah, celupkan, tumbuk, peraslah. Karena kata perintah itu adalah dikerjakan atau predikat ya. Terima kasih sudah mengikuti review PTS bagian yang kedua, yaitu soal dari nomor 16 sampai 30. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.